Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Tafrihatul Muntaha dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B dengan NPM 2110631130024. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauzia LCMA. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Sebelum kita sampai ke ilmu hadis, riwayah, dan diroyah, kita harus mengetahui apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah segala perbuatan, perlakuan, persetujuan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arifatu bil halil rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Nah, siapa sih itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW, itu sanad, bisa disebut juga dengan sanad. Lalu apa itu marwi? Marwi yaitu adalah isi berita yang diriwayatkan oleh para perawi yang bisa disebut dengan matan. Lalu ilmu hadis di sini, ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan diroyah. Baik, lanjut. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ilmu hadis riwayah. Apa sih itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah di sini mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, ketelitian, segala redaksinya. Intinya pada ilmu hadis riwayah di sini itu bersandar pada Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan tentang hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini topik pembahasannya yaitu tentang penelitian sanad dan matan, yaitu lebih diteliti lagi apa yang mereka riwayatkan, apa yang diriwayatkan oleh para perawi. Lalu kualitas hadis itu diterima atau tidaknya, seperti itu. Riwayah dan diroyah. Ilmu hadis, riwayah, dan diroyah ini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama itu periode Nabi Muhammad SAW, di mana hadis riwayah ini ada larangan menulis karena takutnya bercampur dengan Al-Quran. Namun dibolehkan menulis hadis itu dalam beberapa hal, seperti bersifatnya kondisional. Lalu para sahabat Nabi di sini memiliki catatan khusus untuk hadis-hadis tersebut atau memiliki koleksi pribadi. Sementara hadis diroyah yaitu tidak ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu tertera di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu masa periode sahabat Nabi, di mana hadis riwayah ini disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang-orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu, akibat politik juga dan rihlah ilmiah. Lalu hadis diroyah ini yaitu timbul secara lisan, periwayatannya juga harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Pada periode ketiga yaitu periode tabi'in. Periode tabi'in ini pada hadis riwayah itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Asyihab Az-Zuhri. Lalu model-model kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Pada hadis diroyah itu yaitu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Contohnya seperti penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih,
dan usul fikih seperti kitab dan Arisalah karya Imam Asy-Syafi'i. Lanjut yang ketiga yaitu periode tabi'in. Di sini ilmu riwayah itu termasuk pada masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Pada masa klasifikasi hadis sahih dipisahkan dari yang tidak sahih. Lalu muncullah kitabus sitah, model kitab jami. Lalu pada hadis diroyah yaitu tetap telah berpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Jadi pada periode tabi'in ini hadis riwayah ini sudah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Lalu muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari, Tobaqat At-Tabi'in karya Muslim dan lain-lain. Lalu setelah periode terakhir yaitu setelah tabi'in. Pada periode ini ilmu hadis riwayah ini penulisan hadisnya lebih sistematik. Lalu muncul kitab-kitab yaitu kitab Mustadrak, Syarah, Ikhtisar dan lain-lain. Lalu pada ilmu hadis diroyah berbagi sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama dari ilmu hadis diroyah ini yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Awa'i karya Ramah Murzi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kata. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.